ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan bersekutu untuk memuji Tuhan yang penuh kasih. Dia yang menuntun kita dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dia Allah kita yang menyelamatkan kita dari ragam penderitaan dan kesusahan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu di minggu ke-23 setelah Trinitatis pada hari ini, kita dipanggil agar mengasihi bumi dan segala isinya. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan, kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita ke hadapannya, kita bernyanyi. Selamat hari Minggu adik-adik, kita kembali beribadah, kita bernyanyi dengan lagu Mari Kita Bersukaria, kita semuanya bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Haleluya. Anak-anak dipersilakan dulu. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kembali kita bernyanyi lagu Efesus 6 ayat 1. Nanti di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu di minggu ke-23 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah kedua beserta artinya. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti.
Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, kita buka Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Kita nanti bernyanyi dari ayat 1 dan 2, nanti di ayat kedua adik-adik diundang untuk berdiri. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian dikatakan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan Juru Selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi.
Adik-adik, kita buka kembali Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. Kita bernyanyi dari ayat 1 dan 2. Di ayat yang kedua, adik-adik nanti berdiri. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang-orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat, anak sekolah minggu dan doa syafaat. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik? Baik ya? Nah, kakak akan membacakan warta pada pagi hari ini. Yang pertama, seperti biasa ya adik-adik, kita ibadah secara online jam 8 pagi. Cepat bangunnya ya, diingat bahwa kita anak-anak sekolah minggu seperti biasa kita ibadah jam 8 pagi ya. Yang kedua, kita masih melakukan protokol kesehatan ya adik-adik, memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, warta yang ketiga ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita tertulis di Roma 12 ayat 1. Kakak ulangi, di Roma 12 ayat 1. Kakak bacakan ya untuk adik-adik yang di rumah. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Warta selanjutnya adik-adik, seperti biasa ya, karena kita setiap hari Minggu kita ibadah, adik-adik juga adik di sekolah minggu juga harus mengumpulkan persembahan yang adik-adik bisa dikirim ke situasi masing-masing atau bisa ditransfer ke rekening Huria ya. Diingatkan juga orang tuanya bahwa kita, anak sekolah minggu harus mempersiapkan persembahannya ya. Dan selanjutnya anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun. Yang pertama adalah Winda Opung Sungguh dan adik kami yang kedua Christian Tambunan. Selamat ulang tahun ya.
adik kami Winda Opung Sungguh dan Christian Tambunan. Demikianlah warta kita pada pagi hari ini. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, anugerah Tuhan, kasih Tuhan kepada kami, anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang di sini. Tuhan masih memberkati kami hingga pada saat ini. Begitu juga dengan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan yang ada di rumah, yang pada saat ini ibadah secara online. Terima kasih buat berkat-Mu Tuhan untuk anak-anak kami. Engkau memberkati adik-adik kami Tuhan, memberikan kesehatan, panjang umur, kepintaran Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, orang tuanya Tuhan, pekerjaan orang tuanya. Engkau yang memberkati anak-anak kami Tuhan, dan Engkau menjauhkan dia dari mara bahaya. Begitu juga dengan kami guru-guru sekolah minggu di sini Tuhan Yesus. Amang Sintua kami si Manjinta, inang kami liturgis dan adik kami si Jauh Musik. Engkau memberkati pelayan kami Tuhan untuk kategorial anak sekolah minggu, agar pelayanan kami baik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat adik kami yang berulang tahun pada hari ini, pada minggu ini, adik kami Winda Opung Sungguh dan Christian Tambunan. Engkau memberkati adik-adik kami Tuhan, Engkau memberikan kesehatan, panjang umur, sukacita yang dari Tuhan, dan Engkau juga memberikan sukacita kepada keluarga mereka masing-masing. Tuhan, begitu juga dengan program-program sekolah minggu untuk kedepannya, Engkau memberkati kami Tuhan, agar sekolah minggu programnya kedepannya menjadi lebih baik. Ampunkan kami dari segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Begitu juga dengan nanti Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan dari sekolah minggu, biarlah firman Tuhan tersampaikan kepada anak-anak sekolah minggu dan mereka terapkan dalam kehidupan yang mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersatu di dalam doa. Amin. Kita kembali bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dengan judul lagu Tuhan Ku Mau Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Kita akan mau mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Kita berdoa bersama-sama. Yuk kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Karena pagi hari ini ya Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya ya Tuhan, Roh-Mu saja ya Tuhan yang memimpin kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu ya Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, berkati guru sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah hanya firman-Mu saja ya Tuhan yang disampaikan kepada anak-anak ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ayo adik-adik, sekarang kita buka ayat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu ada di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 ya. Kakak akan bacakan buat kalian semua. Kalian baca, buka Alkitab masing-masing ya. Roma 12 ayat 1 dan ayat 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak sekarang mau bertanya nih. Adik-adik semua kan punya mama, punya papa ya. Bagaimana sih cara menyenangkan hati mama? Atau apakah kalian bisa menyenangkan hati mama papanya dengan berbuat apa? Coba. Ada yang mau bisa menjawab nggak? Saya kakak. Apa kakak Noel? Senyum aja setiap hari. Oh gitu. Oke, terus. Membantu mama dan papa. Nah, Uli. Kau jangan bengong-bengong, Uli. Ayo, jawab. Bagaimana menyenangkan hati mama atau papa? Apa yang kalian lakukan tiap hari? Melakukan perintah orang tua. Nah, bagaimana Kak Salom? Jangan berbohong. Oke, ada lagi tuh yang di belakang, coba. Nggak tahu Kak. Aduh, kok nggak tahu? Masa nggak bisa ini ya, nggak menyenangkan hati mama papanya? Jangan-jangan nggak pernah ngerjain PR ya? Aduh, coba, Marga gimana Marga? Nyapu rumah. Good. Berarti rajin ya. Satu lagi, yang paling ujung tuh, ayo. Apa ya? Membantu mencuci piring. Hebat ya. Nah, adik-adik semua, cara menyenangkan hati dan mama itu banyak banget ya. Dari mulai membantu di rumah, baik itu menyapu, mencuci piring, atau mungkin hal yang paling sederhana. Mamanya datang dari pasar, dikasih minum. Atau papanya pulang kerja, dikasih minum, Pak minum dulu, Ma minum dulu. Dan satu mungkin buat anak-anak sekolah, satu hal yang penting mungkin oke lah, nggak usah ngerjain tugas di rumah. Tapi kalau belajarnya begini, ya bisa menyenangkan hati mama papanya karena dapat nilai yang bagus. Acungin jempol. Mungkin mama, kadang-kadang kakak juga gitu ya sama anak-anak kakak di rumah. Udah kalian gak usah bantu mama, yang penting belajar, gitu kan? Gitu. Tapi ya itu kadang-kadang ada juga yang malas ya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh menjadi anak yang malas ya. Oke. Nah, kakak adik-adik, bagaimana apa istilahnya? Kenapa sih kita harus menyenangkan hati mama papa? Ada yang bisa jawab? Supaya mereka senang, supaya mereka juga bisa melakukan tugasnya tidak merasa capek. Gitu ya, oke.
Betul. Nah, kenapa kita harus menyenangkan hati mama dan papa kita di rumah? Karena mereka adalah orang tua kita, ya. Orang tua kita harus hormati, kita harus sayangi, makanya kita harus sayang, ya. Begitu juga dengan Tuhan kita Yesus, ya. Apalagi dengan Tuhan kita Yesus yang memberikan kehidupan buat kita, yang memberikan berkat yang selalu ada setiap hari, ya. Nah, bagaimana menyenangkan hati Tuhan Yesus? Ada yang bisa jawab? Rajin sekolah minggu. Oke, good. Yang lain? Baca Alkitab, Kak. Wes, mantap. Ayo. Menghafal ayat hafalan. Wes. Oke, tapi harus dikirim juga sama kakak ya. Iya, Jangan Kak. sampai nggak dikirim. Oke, yang lain? Berdoa kakak, berdoa. Sip. Ada yang lain lagi? Pastor. Oke ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya. Intinya kita sebagai anak Tuhan, kita harus mengikuti firman Tuhan dan melakukannya, ya. Apa itu yang ada di dalam firman Tuhan? Mungkin kalian juga hafal ya dari ke-10 perintah Tuhan, ya. Itu kalau itu dilakukan dengan baik, kita adalah anak Tuhan yang baik yang bisa menyenangkan hati Tuhan, ya. Nah, di dalam Roma ini di sini dibilang kita harus mempersembahkan persembahan tubuh kita yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, ya. Nah, di sini kita bukan mempersembahkan tubuh artinya tubuh kita diapain gitu, bukan. Tidak. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus berbuat yang baik, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, ya. Kita tidak boleh melakukan dosa yang dilarang oleh Tuhan, ya. Misalnya istilahnya kita mencubit teman atau menendang teman, ya, atau kita dengan mulut kita mengejek teman, ya, itu kita tidak boleh, ya. Jadi adik-adik semuanya, firman Tuhan tidak kakak panjangkan, kita harus mengingat, ya, bahwa kita harus menyayangi orang tua kita, juga teman-teman kita di rumah atau di sekolah atau di lingkungan keluarga kita, adik kakak, kita harus sayangi mereka, ya. Terlebih-lebih kita harus menyayangi Tuhan dengan berbuat baik, dengan melakukan semua perintah Tuhan, ya. Adik-adik, bisa kalian menyenangkan hati Tuhan? Bisa. Kalian mau berjanji? Janji kakak. Nah, mulai kalau kalian sudah berjanji, satu hal yang penting buat kakak, jangan lupa tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa selalu membaca Firman Tuhan. Jangan lupa selalu Berdoa. Oke, adik-adik yang baik, demikian firman Tuhan. Kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman pada pagi hari ini, ya Tuhan. Kami diajarkan, ya Tuhan, untuk selalu menyayangi keluarga kami, mama papa kami, adik-adik atau kakak kami, ya Tuhan, teman-teman kami, ya Tuhan. Terlebih-lebih, ya Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Engkau, ya Tuhan, boleh membahagiakan Engkau, ya Tuhan, dengan segala perbuatan kami yang baik, ya Tuhan. Ajar kami, ya Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati-Mu dengan melakukan semua perintah-perintah-Mu, ya Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Berkati anak-anak sekolah minggu HKBP Delta Mas yang pada hari ini, ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Baik, kami juga berdoa, ya Tuhan, buat adik-adik yang mungkin pada hari ini tidak bisa mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati mereka, yang sakit Engkau sembuhkan, yang malas Engkau berikan semangat kepada mereka, ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua dari adik-adik sekolah minggu ini, ya Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam pekerjaan, ya Bapa. Dan biarlah mereka boleh menuntun adik-adik kami ini, ya Tuhan, untuk selalu taat
kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua adik-adik. Terima kasih, Kakak. Adik-adik, kita persiapkan persembahan kita sambil kita bernyanyi lagu di Sound Ado. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.